Selang beberapa jam Anas masuk ke gedung KPK, hadirlah Eni, pegawai PT Adikarya. Kehadiran Eni ternyata tak sendiri. Setelah lebih dari 7 jam diperiksa, Eni keluar gedung KPK bersama pegawai PT Adikarya lain, Sutrisno. Tak berapa lama, Riyadi keluar gedung KPK dan langsung masuk ke taksi. Riyadi adalah supir Anas Urbaningrum. Diperiksanya 3 orang tersebut bertepatan dengan pemeriksaan Anas yang kedua, memunculkan dugaan KPK tengah mengusut tentang kepemilikan mobil mewah Anas. Namun, KPK membantahnya. Ya, sampai hari ini Hambalang masih dalam proses pendalaman penyelidikan. Saya nggak tahu ya, tapi yang pasti dimintai keterangan apakah dengan menyerahkan dokumen atau apa, saya tidak tahu informasi. Sebelumnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin pernah menuduh Anas menerima mobil Toyota Harrier dari PT Adikarya sebagai tanda jadi agar perusahaan kontraktor itu memenangkan proyek pusat olahraga Hambalang. Tim Liputan Metro TV. Badan Pemeriksa Keuangan 26 Juni lalu merilis hasil pemeriksaan laporan keuangan 34 kementerian dan lembaga negara tahun 2011. 7 dari 34 lembaga itu, diantaranya Mahkamah Agung, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga menerima opini wajar dengan pengecualian. Selebihnya, 27 kementerian dan lembaga negara termasuk Kementerian Agama mendapat predikat wajar tanpa pengecualian. Namun, Ketua BPK Hadi Purnomo tak menjamin hasil wajar tanpa pengecualian berarti kementerian atau lembaga negara tersebut bersih dari korupsi. Wajar tanpa pengecualian juga tidak menjamin bahwa tidak akan ada korupsi. Tidak akan jamin karena ini baru sistem pengelolaan. Tapi kalau sudah ada orang, ada oknum yang konspirasi kerjasama, tentunya ini harus didalami lagi dengan pemeriksaan BPK yang namanya investigatif. Pernyataan BPK pun terbukti. 3 hari pasca rilis BPK ini, Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan anggota Dewan Zulkarnain Jabar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama tahun 2011-2012. Tim Liputan Metro TV. Tampak hadir para petinggi Demokrat diantaranya yaitu Pasek Mustafa, kemudian IGD Pasek Swastika, kemudian Andi Nurpati, yang turut juga mendampingi Pak Anas untuk masuk ke pemeriksaan kedua ini. Yaitu di dalam hal yang dinyatakan sebagai topik dari pertanyaan. Tentu saja di dalam konferensi pers yang tadi diungkapkan oleh Anas Urbaningrum seusai pemeriksaan tidak diberitahukan kisi-kisi mengenai pertanyaan yang diberikan oleh KPK pada hari ini terhadap Anas, tetapi jadi terperiksa, namun juga ada petinggi Adikarya yaitu Eni Susanti dan juga supir Anas yaitu Riyadi. Kami menduga bahwa pemeriksaan partai kita aja ya, tapi saya benar-benar mengharapkan KPK untuk menyelesaikan kasusnya lebih cepat, karena saya rasa kalau lebih cepat jadi lebih bisa, kalau benar-benar tidak bersalah bisa membuktikan tidak bersalah, dan kalau emang bersalah ya itu resiko gitu. Ya kalau misalnya merupakan konsekuensi ya, kalau misalnya dikait-kaitkan dengan Partai Demokrat ya tentunya akan menurunkan citra partai, mempengaruhi. Tapi kalau dilihat sebagai seorang pengusaha ya tentunya beda ya, harus bisa dibedakan antar. Saya kira proses hukum berjalan dan saya yakin tidak terlibat. Sebentar. Oh udah. Hah? Pak Jono ya, Jono Priyono. Oh di situ ya. Lokasi yang mana Bang? Oh iya. Ini Bang. Tadi di sini. Ini diketemukan barang bukti ya sama pensil yang mereknya Exam Grade ya. Pensil tadi rautannya ada 54.000 piece ya. Kalau pensilnya 832.527 ya. Ini. Ada yang bisa ngangkut-ngangkut nggak Bang? Ya. Cuman satu orang aja buat. Ya. Dah, taruh aja sini.
Oh, tadi nyauran ya pangangkatkeun. Dibuka Pak, itu nggak bisa ya? Ini aja. Pakai ini. Oh, yang aku bisa kan? Kita boleh itu. Cuman apa ngeliatin aja dibuka diliatin. Dikit. Halo? Itu aja. Keluarkan. Ini tulisan red ya. Mantap. Kalau nggak ini nggak hidup aku. Ini mau dibawa? Dibawanya sok. Tapi soalnya udah mau situ ya? Iya soalnya dari situ nggak apa-apa. Taruh di mana ya? Di atas ini. Pensil 2B. Siapa? Penyerut nih jadi sih. Kali ini kan mereknya lain. Bajik luncat mah beda ya, bajik luncat. Pengalaman mah. Biasa saja. Tahun 2007 keluar. Oke. Kemudian setahun kemudian berpindah 2008 ke Anas Urbaningrum. Ya, tukar nama doang. Coba lihat. Ih. Berarti ada kaitan antara Anas dengan PT Anugrah yang grup Permai itu. Ya kan? Ini dia nih. Memang ini tahun 2008 nggak terkait langsung dengan Hambalang, tapi kan uang dari brankas itu kan diambil dari brankas di grup Permai yang ada antara lain PT Anugrah. Uang yang di Bandung, yang dibawa ke Bandung.